Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel dengan aku Kak Sheryl. Di video ini kita bakal melanjutin pembahasan untuk soal-soal literasi bahasa Inggris. Jadi langsung aja ya, kita mulai belajar barengnya. Nah, untuk soal pertama di sini, nah kita mulai dari text number 1 ya. Kita as usual baca dulu soalnya, baru kita back to text atau paragrafnya. The writer's purpose in writing the text is to apa gitu. Jadi kayak tujuan penulis dalam menulis teks ini tuh untuk apa sih gitu. Nah, jadi kita ambil keywords untuk masing-masing paragraf. Nah, kebetulan di sini cuma ada 2 paragraf. Jadi kita cari kata kuncinya dari 2 paragraf tersebut. Yang pertama ini paragraf pertamanya, paragraf kedua. Nah, biasanya untuk keyword itu dia letaknya ada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir dari suatu paragraf. Jadi misalnya kita baca dari kalimat pertama ya, TikTok's recommendation system is lauded for its capacity to generate a highly individualized and engaging user experience through content creation. Oke, jadi di sini bisa kita garis bawahi, dia ini highly individualized and engaging user experience through content creation. Nah, terus kalimat terakhirnya, TikTok is actively addressing this by striving to achieve a balance between personalization and content diversification, thereby mitigating the potential for algorithmic isolation. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah between sini ya, to achieve a balance between personalization and content diversification, thereby mitigating the potential for algorithmic isolation. Nah, gimana yang paragraf keduanya? Furthermore, the platform acknowledge the potential for the dissemination of harmful or shocking content. Oke, di sini mungkin nggak ada yang bisa kita garis bawahi. Kita cari yang dari kalimat terakhirnya. By navigating these complexities, TikTok aims to maintain a user-centric platform that fosters both personalization and responsible content consumption. Jadi di sini dia bilang aims to maintain a user-centric platform ya, that fosters both personalization terus responsible content consumption. Jadi di sini kalau kalian perhatikan banyak nih kata-kata individualized berulang. Jadi di sini ya individualized. Jadi di sini banyak banget berulangnya. Gitu ya. Nah, so kalau misalnya kita baca optionnya untuk yang A, argue for stricter government regulation of social media algorithms, it's a no, bisa kita elimination aja. Terus explain how TikTok handles the challenge of its personalized recommendation system, yep, bisa kita centang. Terus criticize TikTok content, no. Promote the use of TikTok, no. And compare TikTok algorithm to other social media platforms juga no, karena di sini nggak disebutin ya sosial media lainnya. Jadi kita bisa centang jawabannya adalah yang option B, teman-teman semua di sini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini based on the text, the writers implies that. Nah, jadi di sini ada kata implies atau bahasa Indonesia itu mengisyaratkan gitu kan ya. Atau jadi
bisa kita baca optionnya. Untuk yang A, government regulation is the only way to solve the problems of social media algorithms. Ini no ya, karena sebenarnya dari paragraf pertama sama kedua juga nggak disebutin ya tentang regulation dari governmentnya gimana. Terus TikTok's algorithm is the same as other social media platforms. Ini no, karena tadi based on the text kita tahu kalau misalnya dia ini lebih mengutamakan individualization ya, atau personalification dari kontennya. Terus yang C, TikTok doesn't care about the potential harm of its content, juga no, karena di paragraf kedua kita tahu ya tadi kalau dia acknowledge the potential for the dissemination of harmful or shocking content. Terus yang D, TikTok's algorithm is perfect and has no negative consequences. Ini juga no. Atau yang A, TikTok algorithm is constantly evolving to address the challenges of personalization. Ini yes ya tadi. Di sini dari yang paragraf kedua ya, bisa kita tarik kesimpulan kalau algoritmnya itu akan terus berkembang. Jadi itu dua yang E berarti. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini the tone of this passage is, jadi tone dari teks itu bagaimana? Apakah critical, promotional, casual, informative, atau bias? Nah, jadi critical juga enggak ya, karena enggak ada argumentative opinion di situ gitu ya. Jadi bisa kita eliminasi. Terus promosional, dia juga sebenarnya nggak terlalu kayak semacam mengiklankan si TikToknya gitu kan ya, jadi eliminasi juga. Casual, no. Atau yang ini informatif, yes. Jadi tone dari teksnya ini memang informatif, jadi menginformasikan si kita pembaca untuk kalau misalnya TikTok algoritma itu gimana gitu kan ya, terus perkembangannya gimana gitu dari kontennya. Dan bias juga enggak, karena dia juga masih memberikan dampak negatif dari TikTok algoritma itu gitu kan ya. Jadi nomor 3 adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini it can be inferred from the text that. Nah, jadi di sini ada kata infer, atau kalau kita buat sinonimnya adalah conclude gitu ya. Terus selain itu pokoknya conclude, conclusion gitu kan ya. Jadi istilahnya kesimpulan dari teksnya itu apa sih gitu. Untuk yang A, TikTok is solely focused on maximizing user engagement regardless of potential negative consequences. Ini no, karena mereka juga peduli ya untuk tadi si harmful kontennya. Terus yang B, TikTok's algorithm is flawless and poses no risks to users. Ini no. Yang C, TikTok's approach to content moderation is identical to other social media platforms. Ini no. Yang D, TikTok is actively working to improve its platform by addressing the challenge of personalized content. Yes, kita centang yang ini. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya ya, personalized content. Jadi simpelnya sih kalian cari aja di salah satu optionnya yang punya keywords yang kita ketemukan di teksnya tadi, kayak misalnya individualized content, personalization, terus diversification gitu kan ya. Terus kata kunci lainnya. Jadi untuk nomor 4 kita centang yang D, yang E juga pasti udah salah. Gitu aja teman-teman sekalian pembahasan soal kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 5 berarti ya pada video yang selanjutnya.